Masuk lagi ke video selanjutnya teman-teman. Poin I, target market dan market size. Target market ini mengacu pada sekelompok customer yang kepada mereka perusahaan ingin menjual jasa dan produknya. Sedangkan market size merupakan adalah jumlah yang kira-kira berada di segmen tertentu. Market size covering total serve and target tax. Pada market size, kita bisa mengestimasikan kira-kira orang yang membutuhkan jasa dan produk A sebesar apa. Market size ini disebut juga dengan total market available. Lalu, target market biasanya lebih kecil. Ini dikarenakan eksistensi kompetitor yang ada sudah lebih dulu mengambil alih sebagian porsi dari market size ataupun kemampuan jangkauan jasa dan produk itu sendiri terbatasi oleh letak geografis dan sebagainya. Itulah mengapa target market akan lebih kecil, sedangkan serve market available adalah jumlah potensi buyer yang lebih pasti setelah difilter dari target market saat ini. Meskipun begitu, serve market available juga belum tentu langsung ujuk-ujuk akan berganti atau berpindah ke jasa dan produk yang ditawarkan. Namun, dengan adanya data ini, kita menjadi lebih jelas positioning sebuah jasa dan produk berdasarkan culture dan kebiasaan customer-nya. Total potensi market size di masing sektor ekonomi di Amerika Latin. Contoh sederhana mengapa data mengenai target market ini penting adalah seperti halnya Indomie. Produknya sama namun disesuaikan dengan kultur di masing-masing daerah geografis. Viral foto bumbu Indomie goreng Jawa dan luar Jawa berbeda. Begini penjelasan Indofood. Ya ini ya. Sama halnya dengan proyek-proyek di industri cryptocurrency, kita harus melihat dulu potensi skalabilitas dari solusi yang ingin diterapkan oleh proyek-proyek kripto yang menurut lo menarik. Layak invest atau tidak? Kalau tidak mungkin, cocok buat trading short term aja. 2. Tim sangat penting untuk diketahui. Kalau tim dari proyek Anonymous biasanya sangat rawan pump dan dump. Bahkan tim yang gak anonymous aja bisa seperti itu. Anggaplah kita ingin cari partner bisnis. Ya masa mau-mau aja memberikan uang kita pada orang yang gak kita kenal. Tentu kita gak mau. Sama halnya ketika kita ingin berinvestasi pada cryptocurrency. Harus tahu lebih dulu siapa tim dan latar belakangnya. Setidaknya dengan memperlihatkan siapa tim mereka, kita bisa punya faktor penting lainnya untuk menilai dan menimbang apakah proyek ini punya masa depan cerah atau tidak. Dengan menampilkan tim secara publik, owner dari proyek setidaknya akan memiliki semacam tanggung jawab dan integritas mereka akan dipertaruhkan. Ini dikarenakan sekali proyek gagal, biasanya orang-orang ini tidak akan pernah muncul lagi di proyek yang lain. Ya, karena orang-orang akan ingat mereka dan pada akhirnya dengan menempatkan mereka secara publik lagi akan menghambat pertumbuhan perusahaan itu. Biasanya kita bisa melihat susunan tim mereka di white paper ataupun di website resmi dari proyek. Ini tim ADEX di website adex.network. Biasanya kita bisa melihat susunan tim mereka di white paper ataupun di website resmi dari proyek. Lalu kita juga bisa mencarinya di LinkedIn. Proyek yang benar-benar serius dan juga responsibel. Timnya akan secara bangga menempatkan nama mereka dan sosial mereka pribadi. Misalnya seperti tim di Chainlink ini. Chainlink sendiri adalah proyek kripto fenomenal yang selama 2019 hingga saat ini telah memberikan return lebih dari 30 kali lipat, bahkan pernah menyentuh hingga 60 kali lipat. Grafik harga Chainlink. Jadi ingat ya, proyek yang beneran dan bertanggung jawab pasti akan menampilkan tim mereka. Namun jangan juga terkecoh, banyak proyek-proyek yang mengaku staff atau founder mereka berasal atau pernah bekerja di perusahaan-perusahaan seperti Google, Apple, Microsoft, dan lain-lain hanya untuk gimmick semata. Kan kerja sebagai staff biasa, juga bisa dibilang ex-Google, ex-Apple, dan lain-lain. Bukan berarti mereka memiliki pengetahuan yang signifikan. Meskipun tidak semuanya, makanya kita harus jeli memilih dan memilah.
Let's go. Yeah, I'm like an addict, do